cara mengenal Allah itu adalah lewat kauniyah. Ini tanda-tanda kauniyah, ayat kauniyah. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah, dan ada lewat asmaul husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin di mana saja kita berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi ini adalah tentang masalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu ada dua kata. Pertama ma'rifat, yang kedua adalah Allah. Ma'rifat artinya mengetahui ataupun mengenal. Makanya dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal dalam agama itu, dasar dalam agama itu, agama Islam itu adalah mengenal Allah. Siapa Allah? Kemudian setiap muslim, setiap orang yang mau masuk dalam agama Islam atau baru saja memeluk agama Islam, yang pertama yang harus dia lakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat artinya, kalau menurut Ibnu Qayyim ada tiga pengertian. Yang pertama, ada al-innah namanya, atau yang disebut dengan pernyataan. Yang kedua, al-wa'du, berarti al-wa'du, perjanjian. Dan yang ketiga, berarti al-qasam. Yang maksud dengan al-qasam itu adalah sumpah. Makanya, pembacaan dua kalimat syahadat bukan hanya menyatakan bahwa kita beryakin atau beriman dengan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan itu saja, tapi ketiga-tiganya sekaligus sejalan. Kalau orang Minang mengatakan tungku dan tiga sejarangan, tali dan tiga sapilin, sama semuanya, sejalan semuanya. Karena syahadat itu adalah fi'il mudhari'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah fi'il mudhari' yang artinya berlaku untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang seterusnya. Sama seperti orang yang menikah. Nikah itu kan syahadatnya. Sewajar untuk jadi sebuah hubungan itu adalah ijab kabul ketika nikah itu. Yang artinya itulah pernyataan ketika kita mengucapkan qabiltu nikah, saya terima nikahnya anak kandung bapak, anak perempuan bapak dengan mahar sekian-sekian, contohnya ketika itu kita menyatakan bahwa si perempuan tadi pertama adalah istri kita yang secara sah menurut agama dan hukum negara kita. Yang kedua, janji, ini istri kita. Dan yang ketiga, sumpah. Makanya Rasul ingatkan ketika ijab kabul, ketika nikah itu harus sampai berguncang. Kenapa? Karena saking takutnya, khawatirnya dengan janji, dengan amanah yang akan dipikul oleh seorang laki-laki yang akan bergelar suami dalam rumah tangga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memproklamirkan diri kita beragama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, intinya bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi konsekuensi jauh setelah itu sampai kita meninggal dunia nanti tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya banyak para sahabat Nabi, termasuk paman Nabi sendiri di Mekah dulunya kaum muslimin, mereka nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan berarti mereka nggak bisa berbicara, nggak tahu dengan dua kalimat syahadat, tidak. Tapi mereka sangat paham maksudnya. Ada pernyataan, ada perjanjian, dan ada sumpah di dalamnya. Saya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dan saya bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
Maka dikatakan kaum muslimin, dua kalimat syahadat itu adalah pendaftaran pintu masuk dalam agama Islam itu. Sehingganya bagaimanapun ibadah yang akan dilakukan oleh seseorang, apapun amal ibadah atau perbuatan baik yang dia kerjakan, contoh dia bangun masjid, membantu anak yatim, fakir miskin dan sebagainya, ketika dia tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat, dia tidak memeluk agama Islam, haba'an mansurah, tidak akan ada gunanya ibadah yang dia kerjakan atau perbuatan baik yang dia lakukan selama ini. Logikanya seperti ini kaum muslimin. Anak kita masuk di sebuah sekolah atau perguruan tinggi, keinginannya ada untuk kuliah atau untuk belajar, itu ada keinginannya. Tapi ketika sampai di perguruan tinggi, sampai di sebuah sekolah yang formal itu, dia nggak daftar terlebih dahulu, dia nggak mendaftar, nggak isi formulirnya, pokoknya nggak secara resmi, dia nggak ikuti alurnya. Tapi perkuliahan atau jam tatap muka di sekolah dia ikuti. Setiap hari dia datang kuliah, datang sekolah, ujian, ulangan, kemudian sampai ujian akhir, dia ikuti semuanya. Tapi nanti di akhirnya, ketika teman-temannya yang lain yang sama kuliah, sama sekolah dengan dia, contohnya merayakan kemenangannya, merayakan keberhasilan dan kesuksesannya, ikut wisuda, pertanyaannya, apakah anak yang satu tadi bisa ikut wisuda bersama dengan teman-temannya? Tidak. Kenapa? Dia tidak terdaftar. Dia bukanlah siswa atau mahasiswa secara resmi di kampus atau di sekolah itu. Begitu juga kaum muslimin. Betapapun banyaknya kebaikan-kebaikan, perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia tidak menyatakan beragama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadahnya, perbuatan baiknya tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat itu kan ada dua, ada syahadat tauhid namanya, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid yang meyakini, menyatakan, mengucapkan dua kali bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah. Makanya Rasulullah katakan dalam hadisnya, siapa yang akhir hayatnya nanti adalah kalimat la ilaha illallah adalah jannah, insyaallah dia akan masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimanakah cara kita mengenal Allah? Kita sudah menyatakan dua kalimat syahadat ini. Sudah menyatakan, sudah berjanji, dan sudah bersumpah. Lalu ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita, artinya saya tidak akan menyembah la ilaha illallah. Ada 4 kata la, artinya menidakkan, menafikan semua ilah, semua sesembahan yang lainnya, semua yang akan kita puji yang lainnya. Illa, la ilaha illah. Ilah itu artinya adalah sesuatu yang kita senangi, yang kita gandrung, yang kita puji-puji dalam kehidupan kita. Itu namanya ilah. Tuhan. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa, baru situ itu adalah pengecualian. Nah, nafi isbat. Nafinya la ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Penetapannya, pernyataan kita, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Cuma bukan hanya sekedar di ucapan saja kaum muslimin, dalam kata-kata saja tidak, tapi laku perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari mencerminkan la ilaha illallah. Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti dalam kehidupan kita, saya juga tidak akan menyembah selain dari Allah. Saya tidak akan minta pertolongan dan bantuan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melakukan semua perbuatan kita kecuali hanya untuk Allah dan sebagainya kaum muslimin. Lalu pertanyaannya, bagaimana ma'rifatullah? Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah lebih jauh lagi? Ada 3 caranya. Pertama, cara mengenal Allah itu adalah lewat kauniyah. Ini tanda-tanda kauniyah, ayat kauniyah. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah, dan ada lewat asma'ul husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Lewat kauniyah. Kauniyah itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 164, dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191.
Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu panjang ayatnya, di akhir ayat la ayatil liqaumi yaqilun. Di dalam surah Ali Imran 190, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lihat, perhatikan ciptaan Allah semuanya. Ada tumbuhan, ada hewan, pasti ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Ya, tidak akan mungkin ada dengan sendiri. Kita pun, kaum muslimin, kita pun pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itulah ayat kauniyah. Yang kedua, ayat kauliyah, perkataan Allah, firman-Nya Allah lewat Al-Quran. Baca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran. Sehingganya banyak di antara kita umat Islam hari ini yang sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Mereka kurang yakin dengan Allah jadinya. Wajar ya kurang yakin dengan Allah, karena Al-Quran kita tinggalkan. Baca Al-Quran. Yang ketiga, lewat Asma'ul Husna. Ya, lewat Asma'ul Husna. Lewat nama-nama yang baik bagi Allah, yang jumlahnya 99 ya. Perhatikan semuanya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Al-Mutakabbir Al-Khali Al-Barik, dan seterusnya sampai 99. Semua Asma'ul Husna itu nama-nama yang baik bagi Allah. Bisa kita baca, kita pahami maksud dan terjemahannya ke muslimin. Di situ kita akan mengenal Allah. Siapa Allah, Tuhan kita yang sebenarnya. Lalu, apakah manfaatnya bagi kita untuk mengenal Allah? Mempelajari ma'rifatullah, mengenal Allah ini manfaatnya apa? Pertama, mengenal Allah, mempelajari kajian tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, akan bisa menambah keyakinan kita dengan Allah dan bisa menjalankan agama ini, ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan kita yakin bahwa setelah dunia pasti ada akhirat, setelah hidup pasti ada kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama hendaknya. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.